Protes anti Netanyahu meningkat setelah Israel loloskan RUU yudisial. That I will not serve the dictator, I will not serve in a dictatorship. I'm here to say that my kids won't grow up in a dictatorship. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Protes anti Netanyahu meningkat setelah Israel meloloskan rancangan undang-undang yudisial RUU yang membatasi tinjauan Mahkamah Agung atas beberapa keputusan pemerintah disahkan di parlemen Knesset yang penuh protes setelah pemogokan oleh anggota parlemen. Para dokter Israel ikut dalam aksi mogok 24 jam dan iklan hitam menutupi halaman depan surat kabar dalam kehebohan atas ratifikasi pemerintah sayap kanan atas reformasi peradilan yang dikhawatirkan membahayakan independensi pengadilan. Arab News melaporkan, para pemrotes menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang telah lama menjabat mendorong Israel ke arah otokrasi. Dengan demonstrasi yang mengguncang Israel selama berbulan-bulan, ribuan orang kembali turun ke jalan dan bentrok dengan polisi pada Senin malam. Hari hitam untuk demokrasi Israel, kata iklan di depan surat kabar utama. Krisis tersebut telah membuka perpecahan yang mendalam dalam masyarakat Israel dan hubungan yang tegang dengan sekutu terdekat Israel, Amerika Serikat, yang menyebut pemungutan suara di Knesset pada hari Senin disayangkan. Inggris mendesak Israel untuk mempertahankan independensi pengadilan, membangun konsensus dan mempertahankan pemeriksaan dan keseimbangan yang kuat. Banyak tentara Israel cadangan yang juga ikut protes dan tidak akan lagi melapor untuk bertugas jika pemerintah melanjutkan rencananya. Pertama kali terpilih menjadi pejabat tinggi pada tahun 1996 dan sekarang dalam masa jabatan ke-6-nya, Netanyahu 73 tahun sedang menghadapi krisis domestik terbesarnya. Posisi Netanyahu yang memperumit adalah pengadilan korupsi, di mana dia menyangkal melakukan kesalahan dan rawat inap akhir pekannya untuk menerima alat pacu jantung. Pasukan cadangan AU Israel mogok, krisis berbahaya ancam Israel. Menteri Perang Rezim Zionis Israel Yoav Gallant memperingatkan situasi kritis rezim ini karena intensifikasi protes internal warga Zionis dan pemogokan umum tentara dan pilot setelah desakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan afiliasinya untuk menyetujui rencana reformasi peradilan yang kontroversial. Menurut situs berbahasa Ibrani Walla, Yoav Gallant mengatakan rencana reformasi peradilan harus ditunda karena situasinya menjadi mengkhawatirkan setelah gelombang pengunduran diri pasukan cadangan. Media Zionis melaporkan bahwa 1.140 pilot dan pasukan cadangan Angkatan Udara Israel menangguhkan aktivitas mereka sebagai protes atas proses reformasi peradilan yang terus berlanjut. Para perwira Zionis mengirimkan permintaan mereka dalam bentuk pesan tertulis dengan nama dan tanda tangan mereka kepada para komandan militer Israel. Sumber media berbahasa Ibrani menggambarkan tindakan ini sebagai gempa bumi dalam struktur Angkatan Udara dan memperingatkan para pemimpin Tel Aviv tentang resiko
risiko perang saudara. Israel Ziv, Jenderal Cadangan Militer Israel dan mantan Komandan Unit Operasi dalam sebuah wawancara dengan Channel 12 memperingatkan terhadap rencana yudisial Netanyahu. Dia mengatakan bahwa dengan berlanjutnya konflik internal Israel dan ancaman lebih dari 1.000 personil Angkatan Udara untuk menolak dinas militer, maka Israel akan menghadapi krisis yang sangat berbahaya. Menurut Sudat Kabar Yediot Ahronot, krisis militer dan sosial telah menyebabkan militer Israel berubah. Persatuan di antara militer dan institusi lainnya terpecah dan tercerai-berai. Sementara itu, saat ini banyak penduduk Zionis yang dilengkapi dengan senjata dalam situasi di mana ekstremis ingin menerapkan rencana Netanyahu dan pihak yang menolak juga bersikeras untuk mencegah implementasi rencana ini. Maka dimungkinkan akan pecah pembangkangan sipil yang menyebabkan bentrokan bersenjata di jalanan antara pendukung reformasi yudisial dan yang menolak reformasi. Pembangkangan militer pasukan cadangan Israel dimulai beberapa bulan yang lalu setelah keputusan Netanyahu yang pada akhirnya menyetujui reformasi tersebut di tengah gelombang protes pemukiman yang semakin intensif. Ketika protes terhadap rencana peradilan usulan Netanyahu meningkat di antara jajaran pasukan militer, media berbahasa Ibrani memperingatkan para pemimpin Tel Aviv bahwa meningkatnya jumlah pasukan cadangan yang menolak dinas militer sebagai protes terhadap rencana tersebut. Selain itu, semua warga Zionis harus waspada sebab dalam hal ini Angkatan Udara Israel tidak akan dapat berperang di masa depan dengan musuh. Pembangkangan militer dalam pasukan rezim Zionis dan protes besar-besaran pendudukan Zionis di jalan Palestina pendudukan. Krisis internal terjadi ketika ketegangan di perbatasan dengan Lebanon meningkat. Menurut jajak pendapat, kabinet Netanyahu semakin lemah setiap hari, lawannya meningkat setiap hari. Baru-baru ini para dokter berjanji untuk bergabung dalam pemogokan. Sejumlah penduduk di wilayah pendudukan berencana untuk menarik tabungan mereka dari bank. Selama lebih dari 28 minggu, wilayah pendudukan telah menyaksikan gelombang protes yang meluas terhadap rencana kontroversial kabinet Netanyahu. Program perubahan ekstensif dalam sistem peradilan yang diusulkan Netanyahu memiliki klausul utama yang akan disetujui secara terpisah. Pekan lalu, klausul terkait pembatalan kewenangan untuk mengeluarkan putusan irasionalitas dari Mahkamah Agung disetujui. Menurut persetujuan perwakilan sayap kanan dan mendukung Netanyahu, setelah RUU disahkan, Netanyahu dan sekutunya akan memiliki kekuatan yang tidak terkendali dan keputusan mereka tidak akan dibatalkan oleh siapapun. Para penentang reformasi tersebut menilai reformasi ini sebagai cara Netanyahu untuk melarikan diri dari tuntutan hukum. Persetujuan atas rencana yang diusulkan Netanyahu akan memungkinkan anggota Knesset